Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Video kali ini kami akan mendemonstrasikan tentang modul 2.3 praktek coaching dengan menggunakan alur tirta bersama saya Mariani SPDI yang bertugas di SDN 5 Mutui dan rekan saya Ayu Ramadan dari SDN 3 Langgikima dan rekan saya Ririn dari SMP Negeri 1 Langgikima. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Konawe Utara, BGP Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini kami akan memaparkan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 di mana pada kali ini kita akan melakukan proses coaching dengan menerapkan alur tirta. Bersama saya Mariani dari SDN 5 Mutui, saya sebagai supervisor dan rekan saya Dan saya Ririn dari SMP Negeri 1 Langgikima bertugas sebagai coach pada hari ini. Dan saya Ayu Ramadan dari SD 3 Langgikima bertugas sebagai coach. Baik, kita akan melakukan proses coaching supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mariani. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Baik, alhamdulillah ya, Bu. Saya juga merasa senang sekali berada di sini, bisa berbincang-bincang dengan Ibu untuk kita membicarakan tentang peningkatan kompetensi coach kita pada kali ini. Dan juga saya akan memberikan dukungan penuh sebagai supervisor bagaimana saya dapat membantu Ibu pada proses coaching kali ini. Ibu, saya minta bantuannya untuk mengamati saya, terus Ibu juga bisa memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap proses yang akan saya lakukan nanti, proses coaching seperti itu. Baik, saya sudah mencatat ya, Bu, hasilnya. Bagaimana yang ingin Anda jelaskan pada proses observasi kali ini? Pada observasi kali ini, Bu, saya ingin menjelaskan mengenai tentang akan adanya alur tirta, Bu, dalam proses coaching ini, di mana dalam alur tirta itu ada di situ, Bu, tujuannya, terus ada reaksinya, rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya, Bu, dalam proses tirta yang saya akan lakukan untuk supervisi untuk coaching ini. Baik, berarti Ibu sudah menjalankan alur tirtanya ya, Bu. Namun di dalam coaching sebagaimana kita mengetahui di situ ada 3 kompetensi ya, Bu. Kompetensi coaching di mana yang pertama itu kita kehadiran penuhnya, terus apalagi apa yang kedua terus mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Selanjutnya apa yang Ibu harapkan di dalam observasinya nanti? Yang saya harapkan, Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan saya yang akan nanti saya lakukan coaching, juga umpan balik, tanggapan dari Ibu sebagai observer, seperti itu, Bu. Baik, Bu, mari kita melakukan kita akan melakukan kegiatan coaching pada kali ini. Saya sebagai observer akan mengamati Ibu dan rekannya ya, Bu. Baik, semangat, Bu, silakan melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum, Ibu Ayu. Waalaikumsalam, Ibu Didi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Baik ya. Ibu, saya lihat tadi ini Ibu ngomong-ngomong ada masalah apa, Ibu? Ada masalah? Begini, Bu, ada sedikit masalah di dalam kelas saya, Bu. Boleh saya cerita, Bu? Oh, silakan Ibu. Ya, kenapa, Bu?
kelas saya itu Bu ada salah satu siswa Ya. yang mana siswa tersebut kayak dia kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran saya. Kemudian dia sering terlambat mengerjakan tugas dari saya. Dari teman-teman lain, misal teman lain sudah mengumpul, dia pasti terakhir dan kadang sampai istirahat dia belum selesai. Itu permasalahan saya. Oh, seperti itu permasalahan. Dia sudah terlambat untuk tugasnya. Apakah ibu sudah telusuri atau identifikasi penyebab permasalahan dari siswa tersebut, Bu? Saya sudah memanggil siswa tersebut Bu. Saya sudah bertanya, katanya dia tidak terlalu suka dengan pelajaran saya waktu itu Bu. Pelajaran saya waktu itu bahasa Indonesia, yang mana alasannya teks yang saya sajikan itu terlalu panjang Bu. Apalagi anak tersebut kurang lancar membaca. Oh, seperti itu karena dia kurang lancar membaca ya, Bu ya. Menurut ibu, dengan ibu amati, dengan ibu lihat, identifikasi dari skala 1 sampai 10, itu ibu berada di level berapa? Masih karena siswa tersebut kurang bersemangat, kemudian tidak aktif dalam pembelajaran, jadi saya bisa menyimpulkan sekitar masih berada di skala 5. Skala 5 ya. Ibu maunya harapan ibu mau sampai ke level berapa dari skala 1 sampai 10 itu? Ya, kalau bisa 10 kenapa tidak Bu? Tapi kalaupun belum sempurna bisa di skala 8 ataupun 9. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Saya mendengar ibu ingin skala 8 atau sampai bahkan sampai 10 ibu, luar biasa. Nah, ibu saya bertanya strategi apa atau langkah-langkah apa yang akan ibu ambil dalam menyelesaikan masalah yang tadi ibu ceritakan ke saya? Ya, saya sebenarnya sudah diskusi juga dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Ya. Kemudian saya sharing sebelum sama ibu juga, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa di pelajaran bahasa Indonesia saya akan menggunakan ataupun pelajaran lain saya akan menggunakan model pembelajaran yang menarik, motivasi siswa untuk belajar. Kemudian saya melakukan SPT di sebelum pelajaran. Kemudian saya mendapat bisa di pelajaran bahasa Indonesia itu menggunakan metode role playing, yang mana metode role playing itu semua siswa aktif dalam bermain peran. Jadi mau tidak mau siswa tersebut yang tidak termotivasi dia akan ikut aktif juga dalam pembelajaran. Seperti itu, ada model pembelajaran role playing ya Bu ya, bermain peran seperti Iya. itu. Wah, luar biasa Bu. Nah, dari ibu menjelaskan tadi rencana-rencananya, strateginya, sekarang ibu memang siapa yang membantu, yang terlibat dalam rencana ibu? Seperti yang tadi saya jelaskan Bu, kita harus konfirmasi dulu sama kepala sekolah bahwasanya ada kasus seperti ini, kemudian kepala sekolah juga memberi solusi, ibu sebagai rekan sejawat saya juga akan memberi solusi. Saya menetapkan model role playing itu sebagai model pembelajaran saya di pelajaran bahasa Indonesia. Ya, ibu akan menerapkan model pembelajaran role playing ya, yang melibatkan ya, kepala sekolah dan rekan sejawat. iya, yang melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat ibu ya. Nah, kalau seperti itu Bu, dari beberapa langkah yang ibu tadi sebutkan, kapan ibu akan laksanakan? Kalau saya laksanakan secepatnya Bu, karena ini menyangkut dengan hak belajar siswa tersebut.
pada pelajaran ini saya harus menggunakan model pembelajaran juga yang tepat. Tidak mungkin pembelajaran matematika kemudian saya menggunakan role playing, jadi kayak seperti tidak nyambung. Jadi saya harus memadukan mana model pembelajaran yang menarik yang cocok untuk pelajaran saya, materi saya. Sini sangat suka menerapkan model-model pembelajaran, terutama tadi menggunakan model role playing ya Bu ya, sangat begitu ya. Bagaimana Ibu perasaannya setelah cerita sama saya? Ya, alhamdulillah saya merasa lega, plong, kemudian saya mendapat solusi juga dari ibu. Kita sama-sama mencari solusi, mendapat solusi dari permasalahan saya. Saya berterima kasih sangat karena ibu sudah membantu saya, sudah mendengarkan cerita saya. Sekali lagi terima kasih. Iya Ibu, terima kasih kembali Ibu Ayu. Ibu bisa ke ruangan nanti kita ketemu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Ririn. Setelah saya mengamati tadi proses coaching yang Ibu lakukan, alhamdulillah berjalan lancar Iya Ibu. dan baik. Iya. Saya ingin membahas hasil observasi yang saya amati tadi ya Bu. Iya Bu. Bagaimana penilaian observasi dalam proses coaching yang Ibu lakukan kali ini? Penilaian observasi yang tadi saya lakukan Bu, saya itu sudah puas sebenarnya Bu, walaupun mungkin ada kekurangan karena saya juga Bu sudah tadi itu menerapkan alur sesuai alur tirta Ibu, sesuai dengan ada identifikasi masalahnya, tujuannya serta tanggung jawabnya Ibu, seperti itu. Berarti Ibu sudah merasa puas ya Bu. Apa yang membuat Ibu merasa puas dalam performa ini? Yang membuat saya puas Bu, saya bisa menemukan solusi, saling sharing, tukar solusi dengan Ibu Ayu tadi itu Bu, sebagai coaching seperti itu. Baik, bagus sekali Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya pada proses coaching kali ini? Iya Ibu, silakan. Yang tadi saya amati Ibu itu Ibu Ririn, maaf ya Bu. Iya Ibu, iya. Ibu Ririn tadi sudah melakukan proses coaching dan yang saya amati Ibu Ririn sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu kepada Ibu Ayu, sehingga membantu Ibu Ayu sebagai coach dalam mencari solusinya, solusi permasalahannya. Dan juga di sini saya perhatikan Ibu sudah menggunakan alur tirta dengan baik. Di mana pertama Ibu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksinya, lalu yang terakhir tanggung jawabnya. Bagus sekali. Namun di sini kita perlu dalam meningkatkan kompetensi ini kita hanya walaupun pencapaian itu kita sudah merasa puas ya Bu, namun kita harus terus berlatih dalam mencapai suatu tujuan yang lebih baik lagi ya Bu. Iya Ibu. Dari diskusi kita kali ini, langkah konkret apa yang Ibu akan ambil dalam meningkatkan performa ke depan selanjutnya? Iya Bu, langkah konkret saya itu Bu, yang pertama yaitu sesuai dengan kompetensinya Bu, yaitu saya pertama itu saya ingin mendengarkan secara aktif ada masalah-masalah dari coaches yang harus saya mendengarkan, terus kalau ada yang perlu saya kasih solusi seperti itu Bu, terus dengan tiga kompetensi pada coaching kali ini Bu, seperti itu. Iya, bagus, betul sekali. Jadi bisa saya simpulkan pada kali ini observer pada kali ini berarti di proses coaching kita harus terus belajar, berlatih dalam menggunakan alur tirta dengan baik ya Bu. Iya Bu. Sehingga dimana kompetensi peningkatan coaching kita bisa lebih baik lagi. Saya rasa itu saja Bu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Semoga kita bisa terus belajar terus dalam meningkatkan kompetensi coaching kita kali ini. Ya,